Halo semuanya, selamat datang kembali. Kalian pasti tahu kan, topik kita kali ini tuh penuh banget sama retorika politik tingkat tinggi yang kadang bikin pusing. Nah, tugas kita sekarang adalah menyingkirkan semua kebisingan itu dan fokus ke fakta objektif di lapangan. Hari ini, kita bakal masuk ke dalam sebuah ulasan komprehensif buat membedah realitas sebenarnya di balik kebuntuan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran, persis seperti yang disoroti oleh para pakar militer dan hubungan internasional. Coba deh kalian dengerin kutipan yang satu ini. Selat ini pada dasarnya setara dengan senjata nuklir ekonomi yang mereka coba gunakan terhadap dunia. Kutipan dari sumber kita ini benar-benar merangkum secara dramatis seberapa besar taruhan ekonomi global yang lagi kita omongin. Ini bukan sekedar pertikaian dua negara loh. Ini adalah krisis yang secara harfiah bisa melumpuhkan urat nadi perdagangan seluruh dunia. Oke, biar gampang, kita bakal bedah teka-teki global ini selangkah demi selangkah. Agenda kita hari ini meliputi, pertama, klaim sepihak versus realitas medan, kedua, strategi pertahanan asimetris Iran, ketiga, peran Rusia dan kekuatan proksi, keempat, kerugian finansial dan ekonomi, kelima, titik api regional lainnya, dan terakhir, peluang jalur diplomasi berjalan. Kita langsung masuk ke bagian pertama ya. Klaim sepihak versus realitas medan. Mari kita bongkar peperangan propaganda ini. Nah, yang paling menarik di sini adalah kontras yang sangat tajam antara pernyataan politik dan realitas militernya. Di satu sisi, klaim dari AS menyebutkan kalau militer Iran udah hancur lebur dan mereka dituntut buat menyerah total. Tapi, di sisi lain, para pakar melihat realitas yang jauh berbeda. Iran nyatanya lagi mempraktekkan tipu daya militer yang terinspirasi dari seni perang karya Sun Tzu. Jadi mereka sengaja tutup mulut dan gak memamerkan kekuatan mereka sekarang, nyimpan kartu as mereka buat momen yang paling krusial nanti. Lanjut ke bagian kedua, strategi pertahanan asimetris Iran. Kita bakal mengintip lebih dalam sistem pertahanan asimetris yang berlapis ini. Kalau sampai ada invasi darat, para ahli bilang Iran gak bakal ngeladenin pakai perang konvensional biasa. Mereka pakai strategi brilian yang disebut mosaic defense atau pertahanan mozaik. Bayangin aja sebuah sistem pertahanan yang sangat terdesentralisasi, dipecah ke dalam 31 titik provinsi yang benar-benar mandiri. Setiap titik ini bisa bertahan sendiri dan tujuannya jelas, menciptakan jebakan yang bakal menyeret pasukan musuh ke dalam perang kota yang sangat panjang dan melelahkan. Terus, gimana cara kerjanya di lapangan? Semuanya dieksekusi secara berurutan. Pertama ada swarm strategy. Ratusan kapal cepat bakal ngerubungin armada musuh buat ngancurin sistem radar kapal induk, bukan kapalnya langsung. Cerdik kan? Kedua, mereka nyebar ranjau laut pintar, baik kinetik maupun magnetik, yang tersembunyi rapat di Selat Hormuz. Dan ketiga, perang terowongan. Pakar menyoroti fasilitas Eagle 44, sebuah pangkalan udara bawah tanah luar biasa yang dibangun di kedalaman pegunungan Zagros di ketinggian 4.000 meter. Dan sebagai lapisan terakhir dari pertahanan mereka, coba deh kalian perhatiin angka yang mencengangkan ini. 8 juta. Yap, 8 juta orang. Ini adalah perkiraan jumlah sukarelawan warga sipil yang udah mendeklarasikan diri siap jadi tameng manusia terakhir kalau invasi darat beneran sampai ke jantung kota. Angka ini bener-bener ngasih kita gambaran skala perlawanan yang udah mereka persiapin. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Peran Rusia dan kekuatan proksi. Ini tentang jaringan geopolitik yang makin meluas keluar perbatasan Iran. Angka 90 ini punya makna yang sangat krusial. Ini mewakili 90 menit waktu Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin teleponan. Di percakapan yang panjang ini, Putin ngasih peringatan yang benar-benar tegas. Invasi darat ke Iran itu nggak bisa diterima dan konsekuensinya bakal sangat mengerikan. Di telepon itu juga ada tarik ulur diplomatik yang alot banget soal nasib 440 kg uranium yang diperkaya milik Iran. Waktu itu, Putin nawarin solusi supaya Rusia aja yang jadi pihak ketiga buat nyimpen uranium itu. Tapi Presiden Trump nolak mentah-mentah. Dia nuntut penghentian zero tolerance, pokoknya semua aktivitas nuklir Iran harus stop total tanpa kompromi. Nah, kebuntuan inilah yang justru bikin kemitraan komprehensif strategis antara Rusia dan Iran jadi makin erat di berbagai bidang. Tabel ini ngasih lihat ke kita kalau Iran itu mainnya rapi dan gak sendirian. Di Eurasia, Rusia bertindak sebagai mitra strategis yang dorong gencatan senjata. Geser ke Lebanon, ada Hizbullah sebagai kekuatan proksi yang berhadapan langsung dengan Israel. Lalu di Yaman, kelompok Houthi mengendalikan Selat Bab el-Mandeb. Ini titik sumbat maritim sekunder yang sama krusialnya sama Selat Hormuz. Bener-bener sebuah jaringan yang solid ya. Masuk ke bagian keempat, kerugian finansial dan ekonomi.
Kita bahas seberapa besar biaya dari konflik ini. Nah, krisis ini mulai kerasa banget di kantong warga, khususnya di Amerika Serikat. Waktu dengar pendapat Kongres AS, anggota parlemen dengan tegas nyorotin inflasi yang melonjak dan harga bensin yang meroket sampai 40% gara-gara konflik ini. Terus apa urusannya sama kita? Walaupun ini di AS, efek domino dari lonjakan bahan bakar ini bakal nyebar ke rantai pasokan global. Ujung-ujungnya, ya harga barang kebutuhan sehari-hari kita ikutan naik. Hal tadi ngebawa kita ke angka penting yang satu ini, 60 hari. Berdasarkan Undang-Undang Kekuatan Perang AS, Presiden itu punya batas waktu 60 hari buat nahan pasukan di medan konflik. Kalau mau lebih dari itu, dia wajib dapat persetujuan resmi dari Kongres. Jadi kebayang dong, tenggat waktu ini ngasih tekanan politik domestik yang luar biasa besar buat AS. Lanjut ke bagian kelima, titik api regional lainnya. Kita akan lihat front Israel-Hizbullah di Lebanon. Di wilayah ini, suasananya ibarat bom waktu. Pakar ngelihat ada eskalasi berbalas yang terus memanas. Di satu sisi, Israel bikin garis kuning sepihak semacam zona dilarang masuk di Lebanon Selatan. Dan sebagai balasannya, Hizbullah nggak tinggal diam. Mereka langsung ngelancarin serangan drone balasan yang secara spesifik menargetkan unit lapis baja Israel di sekitar zona tersebut. Di tengah kekacauan ini, militer Israel nemuin fakta yang cukup bikin geleng-geleng kepala. Ada jaringan bawah tanah raksasa di Lebanon Selatan. Terowongan ini diduga dibangun selama lebih dari 1 dekade dengan dana dari Iran. Dan yang paling gila, fasilitas ini didesain buat konflik jangka panjang. Bayangin aja, di dalamnya ada tangki air besar dan bahkan ruang tempat tinggal dengan kapasitas 10 kamar tidur. Ini nunjukin kesiapan mutlak mereka buat perang yang berlarut-larut. Akhirnya, kita sampai di bagian ke-6. Peluang jalur diplomasi berjalan. Gimana caranya mencari jalan keluar menuju perdamaian? Jadi begini kesimpulannya dari para ahli. Diplomasi itu mustahil jalan kalau kedua belah pihak nggak mau ninggalin tuntutan maksimalis mereka. Artinya, AS harus mau ngelonggarin blokade ekonominya, dan di saat yang sama, secara timbal balik, Iran juga harus melunakkan postur proksinya di kawasan tersebut. Nggak bisa kalau cuma satu pihak yang dituntut buat nyerah total. Nah, buat memfasilitasi penurunan gengsi ini, ada beberapa mediator internasional yang turun tangan. Pakistan bertindak sebagai jembatan yang pragmatis, lalu ada negara tetangga kayak Oman dan Qatar yang kerja keras di belakang layar. Soalnya mereka tahu pasti kalau perang meledak, stabilitas negara mereka ikut hancur. Dan pastinya, Rusia juga masuk sebagai pemain kelas berat yang punya kepentingan besar di kawasan itu. Setelah kita ngebahas semua data, analisis, dan pergerakan geopolitik tadi, semuanya berujung pada satu pertanyaan pamungkas ini. Mampukah para pemimpin ini menekan ego politik mereka buat mencegah hancurnya ekonomi global? Atau jangan-jangan papan catur Timur Tengah ini emang udah ditakdirkan buat terseret ke dalam perang multifront yang bakal menghancurkan segalanya? Saya tinggalkan pertanyaan besar ini untuk kalian renungkan. Terima kasih banyak udah ngikutin ulasan komprehensif ini sampai habis, dan pastinya teruslah jadi pembelajar yang kritis. Sampai jumpa!